Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Margareta Angelina, namun kali ini dalam program Special Talk. Hari ini saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada Rektor BINUS University yaitu Profesor Haryanto Prabowo yang akan menemani saya berbincang-bincang dengan bintang tamu kita selama 30 menit ke depan. Halo Prof, apa kabarnya Prof? Baik. Hari ini spesial Prof. Dalam Special Talk, Prof tidak menjadi narasumber namun menjadi host. Gimana nih Prof? Belajar ya. Baik Prof. Ya moga-moga bisa. Luar biasa. Nah, Prof di sini selain ditemani oleh Prof, kita juga ditemani oleh BINUSian yang menyaksikan Special Talk secara live dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ulani selaku kajur dari Markom Department, lalu juga ada Bapak Widodo sebagai lecturer spesialis S3 dan juga mewakili Computer Science, lalu juga ada Bapak Agung dan Bapak Glory dari BINUS Entrepreneurship Center. Boleh minta tepuk tangannya untuk kita semua sekali lagi. Nah, Prof, dalam Special Talk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang BINUSian yang masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2016. Wah, luar biasa ya. Nah, ya. Betul sekali. Nah, salah satu di antaranya adalah owner dari Kreafi.com yang sekarang juga sedang merintis bisnis barunya, yaitu Qlapa.com. Ya. Mari kita sambut Benny Fajarai. Hey, selamat datang ya. Ya, terima kasih. Ya, Benny, gimana akhirnya datang lagi ke BINUS University, Benny? Oh, sering sih saya. Selalu coba-coba makanan di sini yang baru setiap bulannya. Oke. Jadi, ya. Benny apa kabarnya dan lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang udah nggak di Kreafi, jadi di Kelapa. Situs jual beli produk kerajinan dan produk handmade unik di seluruh Indonesia. Jadi sibuk ngurusin itu sih. Oke, nah situs penjualan untuk kerajinan unik. Betul. Nah yang tadinya dari Kreafi dan sekarang katanya masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2016. Boleh ceritain sedikit nggak sih Benny? Dari Kelapanya sendiri kita coba ini ya, memotong jalur distribusi ya, bantu para pengrajin lokal itu untuk nunjukin produk berkualitas dan menjual secara online. Jadi bisnis model ini kan sebenarnya kita hanya bisa sukses kalau mereka sukses gitu. Marketplace kan. Jadi kita bantuin mereka, kadang yang masih gaptek banget kita bantu fotoin, kita bantu uploadin, semua customer service, pembelian dan transaksi semua itu otomatis lewat sistem kita gitu. Nah, untuk masalah Forbes 30 Under 30 saya juga sebenarnya dari awal tidak diinformasikan ya, tidak mendaftar. Tiba-tiba diinformasikan kalau itu sudah masuk semifinalis. Tidak mendaftar dan masuk dalam kategorinya. Boleh tepuk tangan kepada Benny ya? Ya. Oke, semuanya seperti itu ya. Terus dia informasiin akan diumumin tanggal 25. Jadi tanggal 24 malamnya itu di email. Katanya dikasih link terus disuruh cek gitu. Sehari setelahnya itu saya lagi sibuk di mana, ternyata sudah ada pengumuman di Facebook dan udah ramai juga gitu. So I got to know dari teman sih akhirnya. Oke. Gitu. Nah, Saya ingin tanya mengenai walaupun Anda tidak mendaftar, gitu, tapi kan perlu sharing. Kira-kira kriterianya apa ya? Ya itu yang saya sampai sekarang juga tidak tahu ya. Oh, tidak tahu persis. Mereka ya. punya panel of juries yang banyak kan jurnalis ya Pak. Karena kan dari media. Jurnalisnya of course spesifikasinya macam-macam, ada yang spesifikasi di teknologi bisnis, ada yang apa macam-macam. Dan mereka itu dari US kan setiap tahunnya mereka memang ada judgementnya gitu. Nah pas saya udah masuk ke semifinalis, saya diminta kirimin biodata, CV begitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nah mungkin di situ diseleksinya sih. Oke, Prof, dan mungkin saudara pemirsa perlu diketahui bahwa Benny ini merupakan BINUSian 11 yang lulus 2012 yang lulus dari IT Department pada saat itu. Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih dari awal merintisnya dan sampai sekarang menjadi punya ide nih untuk membentuk Qlapa.com ini? Saya dari kuliah itu karena keluarga saya tidak terlalu berkecukupan waktu itu ya, lagi ada keadaan ekonomi, jadi awalnya saya pas masuk IT BINUS itu dikasih tahu fresh graduate itu kerjanya gajinya 2 juta loh kalau IT gitu ya. Kalau di Pontianak, saya dari Pontianak, itu 2 juta itu more than enough to live itu. So I was happy. But then karena kondisi keluarga segala macam, saya terpaksa untuk memulai bisnis dan mencari duit sampingan lah untuk membiayai kuliah, duit jajan segala macam.
Jadi saya kumpulin teman-teman di BINUS itu yang dari jurusan bagus-bagus, anak-anak yang pinter-pinter untuk Jurusan bikin. bagus-bagusnya apa nih Benny nih? Ya, maksudnya dari multiple inilah ya. Oke. Dia dari DKV ada, dari multimedia ada, segala macam. Saya kumpulin, dia bikin kayak freelance company. Karena saya aktif di berbagai macam organisasi, kenal dan banyak orang, akhirnya dapat klien yang banyak. Waktu itu ada kayak Nielsen, XL, BNI, Sampurna, nabung banyak dari sana. Walaupun masih kuliah, lumayan perusahaan lumayan jalan gitu. Tujuannya supaya kita lulus nggak jadi orang biasa dan sampai cari duit gitu. Lulus, tujuan tercapai, tidak menjadi orang biasa, semua udah punya pengalaman. Saya mulai Kreavi waktu itu. Jadi so far belum pernah bekerja dengan orang ya. Jadi setelah saya lulus, saya bikin Kreavi 2,5 tahun, saya keluar, saya buat Kelapa, seperti itu. Oke. Boleh cerita yang terakhir itu, yang Kelapa itu, kenapa punya ide seperti itu? Memang walaupun tadi kan membantu ya, tapi kegiatan seperti itu kan banyak juga dilakukan anak-anak muda seperti Anda. Tapi apa nilai lebihnya ya yang Anda lakukan itu? I see. Mimpi saya selalu sama, Dok. Gimana, Prof? Jadi gimana kita bisa mengempower kreativitas lokal Indonesia dengan teknologi. Itu yang apa yang saya coba lakukan di Kreavi, dan sekarang saya coba lakukan lagi di Kelapa gitu ya. Indonesia itu industri kreatif ketiga terbesar itu kerajinan tangan setelah food and fashion, which is sandang dan pangan ya. Dan setiap tahunnya industri ini konsumsi dalam negeri itu 150 triliun di 2013, dan setiap tahunnya nambah 10%. Underexposed, Prof pakai batik, semua orang punya batik, tapi kayaknya masih belum menjadi sebuah konsumsi yang primary di Indonesia. Kerajinan tangan dari meja, furniture, sampai aksesoris segala macam gede banget. Tapi karena jalur distribusinya panjang, akhirnya pengrajinnya tidak dapat yang sebenarnya dibutuhkan dari pembeli. Nah, semua packaging, rebranding, ekspor balik lagi ke Indonesia, segala macam itu akhirnya tidak bisa menghambat laju perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ini yang saya coba solve dengan memotong jalur distribusi, mengedukasi mereka yang memang udah bagus dengan menghubungkan langsung pembeli dan penjual, seperti itu. Jadi yang Anda lakukan sebetulnya bukan sekedar teknis kan, bukan sekedar membuat website, tapi sebetulnya Anda membuat satu sistem bisnis begitu ya, yang membantu mulai dari produsen, terutama para pengrajin, bisa connect ke customernya, dan sebaliknya begitu kan, dan customernya luas ya ke seluruh dunia begitu. Nah, berarti tim Anda termasuk bagaimana mengedukasi kalau ekspor, impor gitu ya. Kita mulainya sekarang masih retail dalam negeri, Pak. Masih dalam negeri. Jadi tahapnya retail, kemudian kita wholesale, baru kita ekspor. Gitu. Dan sebenarnya tahap edukasinya juga pelan-pelan, karena image kerajinan tangan itu, kalau saya bilang produk handmade, rasanya world class and so classy gitu ya. Tapi sebenarnya just the same with kerajinan tangan, Pak, kan. Cuman karena masalahnya packaging orang Indonesia untuk kerajinan tangan masih not as sexy dengan brand di mall. Padahal kalau saya beli barang yang sama, kualitasnya sama, saya beli dari pengrajinnya 100.000 dompet, saya beli di mall bisa 600.000, 500.000, karena sudah dikasih label dan dibikin secantik mungkin gitu. Boleh kasih contoh ke kita semua yang satu produk yang Anda saya nggak bawa, Prof. Tapi ini saya beli di Kelapa semua. Cerita saja produknya apa, yang kalau tidak sebelumnya nggak lewat inisiatif Anda seperti apa, lalu menjadi seperti apa. Ini kan bagus ya gitu. Atau mungkin dari Bali ya, karena kalau aku baca dari sebelumnya di media juga katanya mendapat idenya itu ketika berkunjung ke Bali. Nah, ceritakan sedikit. Dari pertanyaan Prof, produknya itu kalau misalnya orang pikir kerajinan tangan tuh mikirnya yang kayak sangat kuno ya, Prof ya. Padahal sebenarnya ada banyak juga produk-produk yang udah urban use, yang misalnya lampu dari kayu. Misalnya lampu ya, lampu duduk, lampu tidur, kan buatan kerajinan tangan kan, bagus. Itu diapakan Anda melihatnya? Kalau dari produknya kita kadang kita coba
edukasi untuk kayak menyesuaikan dengan kondisi pasar lah ya, permintaan yang lebih generasi yang lebih sekarang gitu. Karena permintaan lokal sama permintaan ekspor kan berbeda. Kalau bule sukanya yang ukirannya tuh super kompleks misalnya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya simple minimalis saja sebenarnya sudah cukup gitu. Dan itu kan bisa menekan biaya produksi, tapi sebenarnya harganya juga lumayan sama dengan ini kan. Nah dari sisi packagingnya, jualan online itu kan orang judge dari foto, dari deskripsi. Nah itu kita banyak membantu. Terutama dari orang-orang pengrajin di daerah yang teknologi untuk kayak kamera dan segala macam masih butuh bantuan ya. Kemudian dari sisi copywriting mungkin mereka nggak persuasif untuk copywritingnya, ada banyak informasi yang perlu disampaikan tapi tidak dan segala macam. Baik. Gitu. Nah, Prof dan Benny, kalau misalnya tadi Benny memulai bisnisnya itu dari sejak kuliah, Prof, kita memiliki satu lagi bintang tamu yang sudah mulai bisnisnya dari umur 15 tahun. Wah, luar biasa. Setelah ini akan kita undang berbincang bersama kita, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Special Talk. Halo pemirsa, karena Anda masih menyaksikan Special Talk edisi berbicara bersama dengan Binusyan yang berhasil masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2016. Setelah tadi berbicara dengan Benny Fajarai, saat ini kita akan mengundang satu lagi Binusyan yang berhasil masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2016 yang juga memiliki prinsip hidup yaitu never too young to become a billionaire. Mari kita sambut Yasa Singgih. Selamat datang ya. Halo. Silahkan. Silakan. Nah Yasa, apa kabarnya nih Yasa? Kabar baik, thank you. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sekarang nih? Sekarang saya masih kuliah sambil juga menjalankan bisnis Men's Republic. Oke, bicara tentang Men's Republic, Prof. Kalau bicara tentang Yasanya juga, Yasa sudah berbisnis sejak umur 15 tahun dan sampai sekarang Men's Republic-nya sudah masuk dalam kancah internasional. Betul Yasa? Yeah. Boleh ceritakan sedikit tentang Men's Republic-nya? Ya, jadi Men's Republic itu adalah sebuah brand fashion pria lokal, asli Indonesia. Semuanya kita bahannya juga dari lokal semua. Itu adalah brand fashion pria yang kami tujukan untuk kalangan anak muda, Prof. Dari segmen market kita. Bukan pasar Anda ya. Mohon maaf, bukan Prof. Produknya apa? Produknya itu fashion pria. Fashion pria. Kita 80% itu sepatu, tapi ada juga dari aparel ya Prof, seperti baju, kaos, celana. Market kita usia 18 sampai 27 tahun di kelas menengah, middle class yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Sekarang ini kami bergeraknya di bidang online, jadi semuanya itu penjualannya via online, e-commerce, dan lewat sosial media juga. Saya memulainya pada saat saya dari SMA, terus sempat bergonta-ganti bisnis, terus saya mulai lagi dari awal lagi, terus sampai sekarang mungkin kalau startnya sudah umurnya baru 1,5 tahun. Sambil kuliah saya menjalani bisnis tersebut, dan sekarang itu yang saya jalani setiap hari, Prof. Jadi mulai dari produksinya, desain produksi sampai ke distribusinya. Iya, betul. Ke customer-nya lewat online. Betul, Prof. Jalur ke produksinya Anda kelolanya bagaimana? Jadi awalnya pertama kali saya memulai brand ini, saya awalnya tidak punya modal banyak untuk produksi. Awalnya saya hanya menjadi makelar, jadi saya mengambil barang dari Tanah Abang, lalu saya jual kembali secara online dengan packaging dari saya. Dengan dikasih label begitu. Lalu lama-lama setelah makin berkembang, saya punya ide untuk membuat sebuah produk sendiri. Karena saya rasa kita nggak akan berkembang kalau misalnya kita hanya meminjam barang. Akhirnya saya mulai bikin sebuah produk sendiri dengan brand sendiri, dengan bekerja sama dengan banyak pabrik yang berada di Bandung dan Tangerang. Jadi saya bekerja sama dengan pabrik tersebut. Mereka membuatkan produk untuk brand saya, lalu saya menjualkannya secara online dengan brand Men's Republic. Ini yang luar biasa ya. Jadi Anda tahu sudah bisnis itu dari ujung ke ujung, lalu Anda punya value added lagi kan? Anda desainnya dari Anda, gitu ya. Betul. Tapi Anda menghindari produksinya ya. Produksinya tetap serahkan ke yang ahli, tapi desainnya dari Anda. Betul. Otomatis QA-nya, QC-nya Anda juga. Betul, Prof. Ya, jadi kami sengaja menghindari
kegiatan produksi. Yeah. Kenapa? Karena kami percaya dengan kami melempar produksi ke pabrik-pabrik yang ada di daerah-daerah, kami pertama menghidupi masyarakat setempat, dan yang kedua kami akan lebih fokus kepada brand dan pemasaran kami. Karena kalau kami mengurus produksi juga itu akan mengambil waktu yang sangat banyak sekali, mengurus mesin, sumber daya manusianya. Jadi kami serahkan kepada orang yang memang sudah ahli produksi untuk membantu mereka juga, sedangkan kami fokus membesarkan brandnya secara online. Ya, ini luar biasa ya. Boleh bertanya berdua langsung ya. Kalau Anda berdua akhirnya timnya atau staff atau tim Anda itu berapa ya sekarang yang langsung saya 30, gitu? Pak. 30. Iya. 30 yang memang day to day support ini ya, aktivitas ini. Kalau Anda? Kalau saya banyaknya outsource, Prof. Ya. Tetapi kalau yang ada di kantor saya ada 5 orang. 5 Sisanya orang. seperti website, fotografer, visual design itu outsource. Tapi kalau tim operasionalnya finance, marketing itu ada 5 orang. Desainnya juga outsource. Oh, desainnya Jadi outsource. kita memanfaatkan anak-anak kuliah di bagian DKV untuk memberikan kami desain sesuai dengan konsep kami. Nanti yang cocok akan kami pay per desain. Iya, Oke, iya, Prof. bagus Nah, sekali. bicara tentang anak kuliah nih, Prof. Yasa sendiri kan juga masih kuliah, namun juga masih fokus untuk membesarkan bisnisnya. Nah, aku penasaran gimana sih caranya untuk membagi waktu antara kuliah dan juga mengembangkan bisnisnya, Yasa? Iya, sekarang ini Prof saya semester 6, saya marketing communication, anaknya Ibu Ulani. Saya pertama sengaja dari awal pada saat saya memilih jurusan kuliah, saya mencari memang fakultas yang saya suka. Tujuannya supaya saya dapat membagi waktu antara bisnis saya dan kuliah. Saya sengaja, karena saya juga bayar uang kuliah sendiri, jadi saya benar-benar memilih jurusan yang saya suka, sehingga saya tidak merasa ada beban pada saat menjalaninya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengatur waktunya, tips dari saya adalah kita harus tahu dulu apa passion kita suka di bagian mana, di bidang mana, kita terjun ke sana. Saya rasa kalau memang kita belajar apa yang kita suka, kita nggak akan merasa beban dalam menjalaninya. Yang kedua, dalam berbisnis kita nggak boleh jadi superhero, tapi kita harus bangun super team. Jadi supaya saya bisa belajar juga sambil kuliah dengan baik, akademisnya bagus dan bisnis jalan, saya membangun tim, membangun sistem dengan karyawan saya supaya lama-lama bisnis ini bisa autopilot tanpa saya. Luar biasa. Luar biasa ya, tepuk tangan ya. Bicara mengenai passion, Prof. Benny Fajar ini juga salah satu orang yang menggabungkan antara ide kreativitas dan juga perkembangan teknologi. Seperti itu ya. Apakah itu yang menjadi dasar untuk membangun kreafi.com dan juga kiolapa.com? Ya, passion, interest saya sih lebih ke teknologi dan kreativitas dong. Ya, Gimana caranya menggabungkan teknologi itu basically applies in everything kan sebenarnya. Mau apapun bisa diimprove dengan teknologi, baik itu komunikasi, transportasi sekarang seperti yang kita saksikan walaupun kemarin demo ya. Tapi segala hal bisa disimplify dan bisa diimprove dengan teknologi. Dan specifically in this case yang saya sangat tertarik dan saya suka adalah art and creativity gitu. Jadi kelihatan dari apa yang saya lakukan selama ini selalu berkecimpung di situ. Oke, bicara tentang Forbes 30 Under 30 juga, Benny dan Yasa memiliki prestasi namun di berbeda kategori, Prof. Kalau misalnya Yasa di bidang e-commerce, dan kalau misalnya Benny di bidang consumer tech. Nah, boleh jelasin nggak sih sebenarnya perbedaan antara dua kategori ini itu apa? Mungkin Benny dulu. Saya sebenarnya saya agak di tengah-tengah sih. Pas ditanya itu nominated for both, tapi akhirnya masuknya ke consumer tech karena previous company itu kategorinya consumer tech gitu. Jadi karena Kreafi itu consumer tech, sedangkan Kelapa itu lebih e-commerce gitu. Dan of course aku milihnya ya udah consumer tech aja kan. Let's be awarded for what you have done, bukan what you just started gitu. Gitu sih. Oke, kalau Yasa sendiri masuk dalam kategori e-commerce, gimana nih tanggapan Yasa? Ceritanya sama juga seperti Benny di awal, kami berdua tidak meng-apply bahwa pengen masuk Forbes, tapi tiba-tiba dapat emailnya dari Hong Kong bahwa kami berdua masuk. Baru kenal Benny juga tadi di sini, ternyata ada juga. Lalu saya diinfokan katanya Men's Republic ini salah satu perubah industri fashion katanya. Salah satu perubah industri fashion anak muda di bagian karena kami memang bentuknya online dan penjualannya langsung ke high end customer.
jadi masuknya ke retail and e-commerce. Gitu. Oke. Nah, Prof dan Benny dan juga Yasa, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap di Special Talk. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Talk bersama saya Margareta Angelina dan partner saya Prof Har, dan di sini juga masih ditemani oleh Yasa Singgi dan juga Benny Fajarai. Nah, untuk Yasa ini katanya sudah menerbitkan bukunya sendiri dengan prinsipnya yaitu Never Too Young to Become a Billionaire. Boleh ceritakan sedikit gak tentang bukunya ini? Ya, jadi ceritanya pertengahan tahun lalu saya dikontak oleh sebuah penerbit untuk menuliskan sebuah buku tentang yang berisi tentang perjalanan dan cerita bisnis saya dari awal. Akhirnya karena saya lihat lumayan kesempatannya, bisa buat promosi juga, terus bisa buat sharing apa sih yang selama ini saya pegang, value-value apa dalam bisnis saya. Akhirnya tahun lalu saya menerbitkan sebuah buku yang judulnya Never Too Young to Become a Billionaire, yang bercerita gimana seorang anak yang dari keluarga yang biasa-biasa aja, dengan modal yang sedikit, memulai sebuah bisnis, sampai akhirnya bisa seperti sekarang, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Benny sendiri nih, Benny yang dari tahun 2012 sudah membangun Kreavi, lalu di tahun 2015 melepaskannya dan membangun kelapa.com. Boleh nggak sih ceritain kenapa sih memilih untuk melepaskan Kreavi yang pada saat itu sudah cukup besar dan memilih untuk membangun lagi nih yang awal? Ada dua alasan. Alasan pertama karena visi yang saya ingin capai di Kreavi sudah cukup tercapai dari ambisi pribadi. Kemudian Kreavi itu kan sebenarnya business to business ya. Jadi dampak yang saya bisa ciptakan memang terbatas pada lingkup klien dan network yang saya punya saat itu. Jadi saya punya tantangan untuk kayak menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar lagi, terutama pada industri yang jauh lebih besar lagi. Jadi just level up the game aja sih waktu itu. Oke. Nah, kalau dan untuk masuk dalam Forbes nanti, Prof, kedua binisian ini juga akan dikirim ke Singapura ya pada bulan Mei. Boleh ceritain nggak sih nanti kegiatannya di sana tuh bakal ngapain aja? Mau Yasa atau Benny? Kalau saya juga belum dapat rundown pastinya nanti di Singapura akan seperti apa. Cuma yang saya tahu itu seperti semua pemenang Forbes dari berbagai negara di Asia itu akan dikumpulkan dalam satu acara inaugurasi. Di sana itu akan ada sharing dan networking antara para pemenang Forbes Under 30 ini. Oke. Nah, bicara tentang tadi udah ada inaugurasinya, terus juga nanti bakal ada gatheringnya juga di sana. Mulai dari hari ini nih, apa sih ya langkah-langkah apa sih yang mau dicapai sama Benny ataupun Yasa untuk lebih membesarkan lagi brandnya ataupun produknya? Benny dulu. Dalam waktu dekat kita akan meningkatkan ini ya, jumlah pembelian dan supply dan demand ya. Jadi jumlah produk yang di list di tempat kita, terus promosinya jauh lebih gencar lagi. Sampai akhir tahun ini kita akan coba ningkatin untuk optimisasi dari cost dan revenue kita. Next year-nya kita udah mulai main wholesale. Mungkin di the next year kita udah mulai ekspor. Semoga sih mimpi akhirnya itu memperkenalkan produk lokal kita ke luar negeri gitu, which demand-nya sangat besar. Ya. Oke. Kalau dari Yasa? Kalau rencana jangka pendeknya, Men's Republic sekarang ini kami fokusnya di sepatu, tapi kedepannya kami ingin melengkapi semua kebutuhan fashion pria. Kami ingin memberikan solusi kepada teman-teman anak muda yang membutuhkan fashion pria dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik, dan dapat dibeli secara online. Jadi rencananya ke depan kami akan memproduksi lebih banyak lagi variasi produk. Rencana juga tahun ini kami akan pindah ke kantor baru. Jadi kantornya gaya-gaya e-commerce gitu, Prof. Boleh beli tepuk tangan dulu ya untuk Yasa dan juga Benny. Jadi gaya-gaya kantor anak muda. Dan rencana kedepannya adalah kami ingin sekali memperkuat lagi di bagian websitenya, karena sekarang ini penjualan Men's Republic paling besarnya masih sosial media, tapi kami prediksikan kedepannya itu sosial media akan terus berganti, yang long last itu adalah website. Kami akan bangun infrastruktur di website dan mudah-mudahan kedepannya akan mendapatkan funding dari venture capital atau angel investor.
Oke, nah Prof, ini unik. Kalau Yasa membuat produk lokal, Beni adalah bagian pemasarannya nih Prof. Siapa tahu suatu hari kita ketemu sama mereka ketika mereka sudah kolaborasi Prof. Ketika itu kolaborasi dan juga membesarkan bisnisnya lebih besar lagi. Ada nggak Prof yang bertanya sama mereka nih? Iya, jadi sebetulnya yang menarik begini kan, semua orang ingin sukses gitu ya. Ada yang memakai jalur pendidikan, kemudian profesional, sukses di profesional juga itu ada yang cita-cita. Tapi Anda kan memilih tidak di jalur bekerja profesional gitu ya, Anda merintis bisnis. Memang latar belakang mempengaruhi ya, tadi masing-masing punya background kenapa ngambil ini. Tapi saya mencatat juga yang perlu diingat, lingkungan memperkuat ya. Seperti Yasa tadi kan, kalau ya bukan apa-apa kalau Anda tidak bergabung ke BINUS, mungkin nggak punya akses ke TKV, begitu kan? Teman-teman kan banyak sekali di BINUS itu. Anda juga kan nanti bentuk tim dari banyak jurusan. Artinya sebetulnya di dalam dunia kampus tuh tidak melulu belajar sebetulnya kan, tidak betul ya, tidak hanya mendapatkan sebuah gelar gitu. Itu kan hanya pengakuan saja. Tapi Anda ternyata memanfaatkan belajar, memahami, plus menggunakan lingkungannya. Betul begitu ya? Itu memang salah satu faktor untuk sukses dalam bisnis. Gitu. Anda membagi apa menjadi core Anda serahkan ke orang lain, ke teman-teman yang lebih menguasai begitu. Waktu bentuk tim, kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya sangat appreciate, moga-moga ini bisa didengarkan, bisa dipahami oleh teman-teman. Kadang-kadang kan, saya mau sukses bisnis tapi lingkungan nggak saya perhatikan begitu. Lebih saya urus saya sendiri, saya buat sendiri. Tapi Anda yang cerita tadi kan, lingkungan pertama paling dekat waktu di kampus ini, kalau Anda mungkin sudah sebelumnya malah, tapi begitu masuk kampus ini kan Anda ketemu banyak akses gitu ya. Dan kalau Beni, saya lihat ini ciri yang sukses juga ke depan adalah socialpreneur. Ya, jadi Anda tidak melulu bisnis kan, Anda berpikir gimana nih ya masyarakat bisa maju begitu. Nah, ekonomi ke depan, Anda tadi juga bilang, ya saya mau sharing gitu, saya nggak mau sendirian. Konsep ekonomi sharing sekarang lagi bagus, lagi ya. Kenapa misalnya Uber, Gojek begitu? Itu karena konsep ekonomi sharing kan. Saya dapat, semua orang dapat begitu. Bukan saya dapat, you dapat karena pegawai saya gitu. Kan berbeda konsep sharing. Nah, moga-moga ke depan pola begitunya terus dikembangkan begitu. Jadi misalnya Anda tadi mau mengembangkan tidak hanya sepatu masuk ke bidang lain, tapi berbagi gitu, berbagi itu karena dengan berbagi kita makin besar ternyata ya, betul ya. Ini sesuatu yang harus dipahami karena dengan teknologi sosial media yang luar biasa itu merubah loh, yang tadinya hubungan lebih bisnis B2B, B2C, sekarang community bisnis sekarang. Betul begitu ya. Nah, moga-moga dengan buku yang Anda nulis, jangan sekali ya, nanti nulis lagi. Ya, Pak. Anda Ben, silahkan. Saya sangat salut kepada Anda ya. Bukan masalah revenue yang Anda dapatkan saja, tapi yang lebih penting bisa nunjukkan ke dunia bahwa lewat teknologi Anda bisa bantu orang lain. Tanpa Anda membebani orang lain kan, Anda berbisnis pada umumnya. Ya, selamat ya, sekali lagi bagus sekali. Luar biasa untuk Prof Har. Nah, kalau untuk Yasa dan Beni sendiri, ada nggak sih harapan ataupun tips trik untuk seluruh generasi muda yang memang lagi mau mulai bisnis nih, tapi mungkin masih banyak pertimbangannya, masih takut, karena kan kalau seumuran kita saat ini kan banyak nih pertimbangannya nih Prof, nanti rugi, nanti takut, nanti bangkrut, nanti rumah rugi uang, nggak untung, dan yang lainnya. Kalau dari kalian berdua, ada nggak sih tips atau triknya? Mungkin dari Yasa dulu. Ya, menurut saya sebuah keberhasilan itu selalu ada prosesnya. Nah, kebanyakan orang memulai proses awalnya itu menunggu semuanya itu sempurna. Nunggu selesai kuliah, nunggu cari pengalaman, dapat modal, segala macam. Tapi menurut saya untuk memulai sebuah proses itu kita harus mulainya dari sedini mungkin. Karena menurut saya
ada sebuah keuntungan besar pada saat kita memulai bisnis dari sejak muda, yaitu adalah kita nggak punya terlalu banyak resiko. Jadi kita nothing tulus dalam berbisnis. Jadi karena nothing tulus ini kita masih muda, tenaganya masih sangat banyak, kreativitas kita yang paling utama, ide, itu menurut saya modal utama untuk memulai sebuah bisnis. Jadi bagi saya modal utama mulai bisnis bukanlah uang, tapi adalah keberanian dan relasi kita. Dan yang terpenting adalah kita startnya dari semudah mungkin supaya kita dapat mempersingkat prosesnya. Karena kebanyakan orang itu mulainya nunggu cari pengalaman dulu, nunggu dapat modal dulu, akhirnya dia nggak mulai-mulai. Jadi bagi saya untuk memulai sebuah bisnis, yang terpenting adalah kita mulai dari muda, merasakan gagalnya lebih cepat dulu, supaya kita suksesnya bisa lebih cepat juga. Oke, jadi memang sesuai dengan prinsipnya ya, never too young to become a billionaire. Nah, kalau Benny sendiri, ada gak tips ataupun harapan untuk generasi ini supaya mulai cepat, supaya bisa seperti kalian juga? Ya benar kata Tiasa tadi, keberanian ya, tapi lebih penting lagi sih sebenarnya dorongan dari dalam tuh seperti apa gitu. Menurut saya Indonesia tuh nggak butuh motivasi sebenarnya, jadi mungkin kalau di TV banyak motivator, menurut saya lebih banyak tampilkan inspirasi, jadi sehingga dorongan itu muncul dari dalam, bukan dari orang lain. Dan dorongan itu kan bisa macam-macam ya, ada yang dalam bentuk ambisi, ada yang dalam bentuk memang kepepet, ada yang bentuknya memang minat gitu. Dan ketika dorongan itu tidak ada, dia pasti akan selalu kalah dengan rasa takutnya gitu. Jadi mungkin bisa kadang disusul dengan keberanian, tapi menurut saya paling penting bahan bakarnya itu dari dalam tuh minatnya sebenarnya sejauh apa. Kalau cuman ingin buka usaha karena ikut-ikutan, atau pengen ikut ini ikut itu ya biar bisa dikenal segala macam, menurutku itu dorongannya sangat lemah gitu. Harus sesuatu yang lebih kuat yang memang dari dalam. Gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangan ya untuk bintang tamu kita pada hari ini. Nah Prof, sebelum mengakhiri acara hari ini ada sedikit kenang-kenangan yang mungkin bisa Prof berikan kepada mereka. Ya, jadi Terima kasih dok. diterima ya. Selamat ya. Biasa. Terima kasih ya. Sukses ya. Suksesnya. Boleh silakan kembali duduk. Ya. Demikian pemirsa Special Talk episode kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua supaya bisa menghasilkan kesuksesan. Tidak harus menjadi Yasa, tidak harus menjadi Benny, tapi menjadi kesuksesan bagi diri kita sendiri. Tepuk tangan juga untuk Prof Far yang hari ini tidak menjadi bintang tamu namun juga menjadi host kita pada hari ini. Akhir kata, saya Margareta dan partner saya, Prof Far serta Benny dan juga Yasa pamit undur diri dan sampai jumpa di Special Talk selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.